Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Agustinus Setiawan, MM, selaku dosen mata kuliah Kepemimpinan dalam Bisnis. Yang terhormat, Bapak Heri Haryanto, SEMM, selaku dosen mata kuliah Perilaku Organisasi. Dan yang terhormat, Ibu Yudi Giovanna, SEMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini, di sini kami akan mempresentasikan hasil analisa terkait proyek book chapter dengan tema analisa, perancangan, inovasi siklus fungsi sumber daya manusia, perancangan manajemen stres pada perusahaan, dan peran kunci adaptive leadership dalam menghadapi industri 4.0. Saya selaku moderator kelompok 6, di sini akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Hairunisa Azreka dengan nomor NPM 2141053, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Ella Rahmawati dengan nomor NPM 2141040. Dan yang ketiga ada Velia Rifanti dengan nomor NPM 2141172. Dan yang terakhir ada Putri Surya Sri Rahayu dengan nomor NPM 2141043. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang latar belakang perusahaan. Perusahaan yang kami pilih yaitu PT Sido Muncul Tbk. PT Sido Muncul merupakan perusahaan yang berawal dari industri rumah tangga pada tahun 1940 di Yogyakarta. Perusahaan ini merupakan perusahaan obat herbal di Indonesia sejak tahun 1951, di mana perusahaan ini bergerak dalam memproduksi berbagai macam produk seperti jamu, jamu instan, food supplement, dan masih banyak lainnya. Struktur organisasi di PT Sido Muncul Tbk. PT Sido Muncul merupakan sebuah perusahaan perseroan terbatas yang dipimpin oleh Dewan Komisaris yang membawahi Presiden Direktur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan. Presiden Direktur membawahi Direktur Umum, Direktur Pabrik, dan Direktur Keuangan. Seperti yang kita bisa lihat di bagan, Direktur Keuangan membawahi beberapa manajer seperti manajer keuangan, manajer akuntansi, dan manajer pembelian. Manajer keuangan dibantu oleh kepala bagian pembiayaan dan kepala bagian akuntansi keuangan biaya, kepala bagian anggaran, dan kepala bagian pengelolaan data. Direktur umum membawahi manajer personalia, sedangkan direktur pabrik membawahi manajer produksi. Manajer Product Planning Inventory Control, yaitu PPIC, Manajer Quality Assurance, yaitu QA, Manajemen Research and Development, yaitu R&D, dan Manajer Lingkungan, Manajer Teknik, dan Manajer Budidaya Pertanian. Berdasarkan struktur organisasinya, terdapat internal audit yang bertugas memantau kinerja perusahaan. Ini bagian dari struktur organisasinya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Analisa pekerjaan. Analisa pekerjaan adalah suatu hal yang dilakukan untuk mengevaluasi secara efektif akan kebutuhan dan kinerja karyawan yang ada pada perusahaannya. Dalam melakukan analisa jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh PT Sido Muncul, dapat diketahui bahwa PT Sido Muncul Tbk sedang membutuhkan karyawan yang dapat bekerja sebagai senior web programmer full stack dengan beberapa persyaratan berikut. Job specification, yang pertama, kandidat harus memiliki minimal gelar sarjana teknik, komputer, telekomunikasi, ilmu komputer, atau teknologi informasi. Yang kedua, usia minimal 35 tahun. Yang ketiga, minimal 3 tahun pengalaman kerja di bidang terkait yang diperlukan untuk posisi ini. Job description. Yang pertama, monitor dan analisis sistem saat ini untuk mengidentifikasi bug potensial dan peningkatan potensial. Yang kedua, meningkatkan program sistem saat ini
dan dukung peningkatan aplikasi web. Yang ketiga, lakukan perawatan sistem untuk memastikan sistem berjalan lancar. Pada tahap ini, dirancang sumber daya manusia yang mampu bekerja dengan waktu 8 jam, istirahat selama 1 jam. Perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja atau manpower planning adalah prosedur untuk memperkirakan jumlah optimal karyawan yang diperlukan untuk melakukan dan menyelesaikan suatu pekerjaan dalam kurun waktu tertentu. Analisa mengenai perencanaan tenaga kerja yang dilakukan oleh PT Sido Muncul Tbk yaitu Human Resource Planning. Rekrutmen. Rekrutmen adalah aspek pengadaan tenaga kerja baru untuk mendapatkan calon karyawan yang kemudian akan diseleksi terlebih dahulu sesuai dengan prosedur yang dicari dan diperlukan oleh perusahaan. Rekrutmen yang dilakukan oleh PT Sido Muncul Tbk dapat bersumber dari internal maupun eksternal. Namun, PT Sido Muncul Tbk lebih memprioritaskan untuk menerima dari sumber internal. Akan tetapi, apabila sumber internal tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh perusahaan, maka perusahaan melakukan perekrutan yang bersumber dari eksternal atau luar perusahaan yang sebelumnya sudah ada lowongan pekerjaan yang sudah diumumkan oleh perusahaan di website PT Sido Muncul Tbk atau melalui bursa kerja karyawan. Proses seleksi dan wawancara. Seleksi adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dan dilalui oleh para pelamar sesuai dengan prosedur perusahaan sampai pada titik di mana pelamar tersebut diterima atau ditolak sebagai karyawan baru. Wawancara adalah proses pertemuan antara karyawan baru dan orang yang bertugas untuk wawancara bertujuan untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab. Setelah terkumpul kandidat untuk mengisi kekosongan jabatan, PT Sido Muncul Tbk melakukan proses seleksi yang harus dilalui menjadi beberapa tahap, yaitu tes akademik, tes psikotes, dan tes kesehatan. Setelah melakukan tahap-tahap seleksi, HRD akan melakukan wawancara dengan metode panel. Jenis wawancara yang dilakukan oleh wawancara adalah seleksi. Pewawancara merupakan HRD dan manajer dari PT Sido Muncul. Analisa dan metode pelatihan. Pelatihan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk karyawan agar para karyawan semakin terampil dalam melakukan pekerjaannya. Setelah resmi ditetapkan sebagai karyawan PT Sido Muncul Tbk, hal selanjutnya yang harus dilakukan oleh karyawan baru yaitu mengikuti training yang disebut sebagai induction training. Kegiatan training ini bertujuan untuk memperkenalkan karyawan dengan lingkungan perusahaan, penyampaian tata tertib perusahaan, pelatihan untuk pekerjaan yang dituju, dan memperkenalkan karyawan dengan unitnya. Metode pelatihan yang dilakukan oleh PT Sido Muncul Tbk yaitu metode demonstrasi, di mana karyawan akan diajarkan oleh manajer mengenai segala hal aktivitas nyata melalui tahap-tahap perencanaan dari bagaimana dan apa sebabnya karyawan melakukan sesuatu. Metode penilaian kerja. Metode penilaian kerja adalah suatu kegiatan rutin yang wajib dilakukan setiap perusahaan yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja karyawan agar sesuai dengan standar kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk melakukan tahap penilaian kinerja karyawan, PT Sido Muncul Tbk menggunakan metode peer comparison. Penilaian tersebut berbasis pada perbandingan antara kinerja seorang karyawan dengan kinerja seluruh karyawan lainnya, dan akan diambil sebuah keputusan berdasarkan hasil penilaian perbandingan tersebut untuk mengetahui karyawan mana yang paling baik dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya ada peraturan kerja karyawan, di mana setiap perusahaan pasti memiliki peraturan kerja tersendiri. Berikut ini, saya akan menjelaskan peraturan kerja yang diterapkan oleh PT Sido Muncul. Yang pertama adalah kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan semua perintah dan kebijaksanaan atasan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, selama bekerja, karyawan tidak diperbolehkan meninggalkan tempat tugasnya tanpa izin dari atasannya. Yang ketiga, selama jam kerja karyawan harus menggunakan pakaian yang telah diberikan oleh perusahaan, yaitu seragam yang sesuai dengan bagiannya, dan tidak diperkenankan memakai perhiasan yang colok, serta memakai makeup yang berlebihan. Di sini ada bagian dan warna seragam. Yang pertama warna merah, itu bagian peracikan, warna hijau bagian giling, dan warna biru bagian sanitasi. Yang keempat, setiap karyawan harus ikut bertanggung jawab atas terpeliharanya keamanan barang perusahaan, baik barang dagangan maupun perlengkapan perusahaan. Apabila diketahui ada gejala yang mengganggu terpeliharanya keamanan tersebut, harus segera dilaporkan pada atasannya. Yang kelima,
Setiap karyawan tidak dibenarkan mengedarkan atau menempelkan selebaran pamflet gambar dan sebagainya yang dapat mengganggu ketertiban umum dan bertentangan dengan tata asusila. Yang keenam, setiap karyawan tidak diperkenankan makan atau minum serta merokok pada ruangan kerja karena dapat mengakibatkan kontaminasi produk. Dan yang terakhir, setiap karyawan yang bekerja di ruangan produksi hanya diperkenankan untuk bekerja sesuai dengan bagiannya masing-masing. Selanjutnya adalah penerapan K3 atau keamanan dan keselamatan kerja. Penerapan K3 ini sangatlah penting bagi setiap perusahaan. Nah, PT Telur Muncul ini merupakan satu produk perusahaan yang bergerak di bidang produksi jaringan informasi, yang dalam pelaksanaannya memerlukan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja yang baik agar dapat menghasilkan karyawan yang berkualitas dan dapat membantu secara optimal dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. PT Telur Muncul menerapkan K3 ini yang pertama adalah otoritas farmasi menerima masalah kesehatan dan lingkungan dan peluang untuk mengeluarkan APD atau masker dalam produksi obat-obatan alami. Yang kedua, kerjasama Fakultas Kesehatan ITEB untuk meningkatkan kegiatan sanitasi, khususnya K3 menggunakan APD dengan industri. Yang ketiga, mengurangi tingkat cedera kerja dari penggunaan APD. Yang keempat, statistik dapat dibuat tersedia untuk semua orang tentang pentingnya penggunaan APD, terutama respirator, bagi karyawan yang terpapar berlebihan di ruangan angkasa terhadap ancaman overheat. Yang kelima, menggunakan pengumuman dari area ruang cetak staf tentang pentingnya penggunaan PD saat ini. Yang selanjutnya adalah sistem kompensasi. Kompensasi ini adalah jumlah total imbalan yang diterima oleh karyawan untuk pekerjaan mereka dalam perusahaan. Kompensasi dapat bersifat material atau imaterial dan harus diperhitungkan serta diberikan penghargaan kepada karyawan berdasarkan pengorbanan yang telah karyawan lakukan untuk perusahaan tempat mereka bekerja. Berikut ini adalah beberapa kompensasi yang diberikan oleh PT Telur Muncul kepada karyawannya. Yang pertama itu ada gaji pokok, yang kedua uang makan, yang ketiga biaya transport, yang keempat intensif, yang kelima masa kerja, yang keenam upah lembur yaitu 8 jam atau 12 jam, dan yang ketujuh adalah potongan berupa SPSI, BPJS JHT, BPJS pensiun, dan BPJS kesehatan. Selanjutnya ada etika kerja. Dalam mengelola perusahaannya, PT sudah muncul berupaya untuk memperhatikan perilaku etis, yaitu bertindak secara konsisten dengan apa yang umumnya diyakini masyarakat dan individu sebagai nilai yang baik. Perilaku etis cenderung baik untuk bisnis dan melibatkan penegakan prinsip etika, terutama kejujuran, keadilan, kesetaraan, martabat, keagamaan, dan hak individu. Nah, masalah etika ini adalah situasi yang harus individu atau organisasi memilih antara alternatif yang nilai etis atau tidak etisnya. Pedoman tata kelola perusahaan Telur Muncul ini terdiri dari kode etik dan pedoman perusahaan, buku pedoman direksi, kebijakan dan prosedur pendukung yaitu kebijakan anti korupsi dan pelaporan kejahatan, dan beberapa poin etika kerja yang diterapkan PT Telur Muncul terhadap karyawannya. Di sini ada yang pertama, taati peraturan telah ditetapkan perusahaan meliputi jam kerja, cara berpakaian, cuti, dan lain-lain. Dan yang kedua, berlaku sopan terhadap atasan maupun rekan kerja lainnya. Yang ketiga, tanggung jawab digunakan dengan sepenuh hati untuk kepentingan perusahaan dan bukan untuk kepentingan individu atau pihak tertentu. Yang keempat, menjaga nama baik perusahaan dalam sikap dan perilakunya, baik di luar maupun dalam perusahaan. Selanjutnya itu ada strategi manajemen stres, di mana yang pertama itu ada implementasi job placement. Manajemen seharusnya tidak hanya memperkerjakan orang-orang yang berpengalaman dengan posisi internal, tetapi juga orang-orang yang dapat beradaptasi lebih baik dengan pekerjaan dengan tingkat stres tinggi dan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien. PT Telur Muncul merupakan perusahaan yang biasa merekrut karyawan berasal dari luar perusahaan. Pekerja yang diterima sebagai karyawan akan disortir menurut jenis departemen yang dipilih dalam aplikasi yang mereka lamar. Jika tidak, posisi akan disesuaikan dengan kapasitas kemampuan yang mereka miliki. Contohnya, jika kemampuan yang dimiliki pelamar adalah di bidang farmasi dan kimia, maka pelamar tersebut ditempatkan di bagian laboratorium. Jika pelamar belum ada pengalaman, biasanya ditempatkan di bagian produksi atau operator diawali dengan training. Selanjutnya ada goal setting. Adanya perubahan perilaku konsumen saat ini yang lebih menyukai produk alami, PT sudah muncul membuat penargetan pertumbuhan penjualan, maka perusahaan dapat membangun kerjasama dengan influencer, blogger, dan YouTuber untuk membangun brand awareness produk di kalangan konsumen generasi muda.
PT Sido Muncul berencana memproduksi 2 hingga 3 produk baru atau varian baru, dan berencana untuk memperluas jangkauan komersialnya ke pasar domestik dan internasional. Dari rencana tersebut, hal utama yang dapat menggerakkan aktivitas tersebut adalah sumber daya manusia yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan rencana yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Redesign job. Di setiap jenis pekerjaan, PT Sido Muncul memberikan pengembangan kemampuan atau pelatihan dan kursus seperti seminar kepada karyawannya. Jenis pelatihan yang disediakan oleh PT Sido Muncul terdiri dari 2 jenis, yaitu on-the-job training dan off-the-job training. Untuk on-the-job training, program yang disediakan perusahaan adalah job rotation yang berguna untuk mengetahui dan mengembangkan potensi karyawan yang agak berbeda dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan sekarang agar karyawan mengetahui kemampuan lebih yang dimiliki, mendapatkan pengalaman baru, merasa dianggap dalam perusahaan tersebut. Contohnya seperti staf administrasi keuangan yang berpindah ke staf gudang atau logistik. Nah, untuk off-the-job trainingnya, program yang disediakan perusahaan adalah organizational development, yang diberikan kepada pekerja PT Sido Muncul untuk melibatkan karyawannya atau employee engagement dalam berpikir atau berdiskusi bersama mengenai ide dan solusi kreatif tentang bagaimana caranya untuk memajukan dan mengembangkan potensi perusahaan mereka. Selanjutnya merupakan 4 dimension of adaptive leader. Pada tahun 2020 lalu, mayoritas perusahaan yang bergerak di bidang barang maupun jasa mengalami masa-masa terpuruknya karena kondisi yang buruk dan tidak terduga. Kesehatan dan bidang ekonomi merupakan salah satu bidang yang paling terkena dampaknya. Segala hal yang direncanakan harus mengganti strategi dan membutuhkan individu yang dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang bergejolak, penuh ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguity. Dari situasi ini, perusahaan perlu membutuhkan individu atau pemimpin yang mampu beradaptasi dan membuahkan keputusan serta rencana yang tepat dalam waktu yang cepat juga. Berikut merupakan 4 dimensi dalam adaptive leader. Yang pertama merupakan menavigasi lingkungan bisnis, di mana dalam perkembangan zaman ini banyak ditemui hal-hal yang penuh dengan ketidakpastian dan mengakibatkan kebingungan. Dalam situasi seperti ini, organisasi dituntut untuk mencari pendekatan baru. Dalam sudut pandang yang berbeda, karyawan dalam organisasi tersebut akan didorong untuk membantu organisasi dengan menemukan solusi yang kreatif. Nah, pemimpin yang adaptif akan memberikan motivasi kepada karyawannya untuk memberikan hasil yang terbaik. Yang kedua, memimpin dengan empati. Pemimpin yang adaptif akan memahami sudut pandang dan ide-ide yang didapatkan dan berbagi dengan melihat sudut pandang orang lain terhadap organisasinya. Pemimpin yang adaptif memiliki kemampuan untuk merespons segala hal dengan empatinya yang memungkinkan mereka untuk dapat mempengaruhi rekannya, pesaing, maupun pemangku kepentingan. Yang ketiga, belajar melalui koreksi dan refleksi diri. Pemimpin yang adaptif akan mendorong eksperimentasi. Dari eksperimen tersebut, pastinya akan terjadi beberapa kegagalan dan keberhasilan. Kegagalan akan dijadikan sebagai sebuah pelajaran untuk kedepannya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan terus berinovasi. Pemimpin akan memberikan kesempatan kepada karyawan mereka untuk merefleksikan kegagalan yang dilalui dan keberhasilan yang dicapai. Yang keempat, create win-win solutions. Pada zaman sekarang, teknologi sangat memungkinkan untuk melibatkan pemasok dan pelanggan dalam suatu permasalahan yang kompleks seperti inovasi dan perubahan produk. Pengaruh dari luar perusahaan seperti pengetahuan juga sangat berharga untuk keberlanjutan perusahaan. Selain keuntungan dan pertumbuhan pendapatan, pemimpin juga berusaha menjaga keberlangsungan bisnis mereka dengan mengeksplorasi peluang untuk peran ekonomi dan sosial. Dari keempat dimensi tersebut dapat juga rangsangan framework adaptive leadership menurut Donald Hicks. Framework tersebut terdiri dari 6 jenis. Yang pertama, membuat visi dan misi organisasi. Visi dan misi merupakan suatu hal yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan untuk memberikan arahan dan tujuan yang jelas kepada perusahaan atau organisasi. Contohnya seperti di PT Sido Muncul, perusahaannya memiliki visi dan misi yang jelas.
Visi dari sidang muncul yaitu menjadikan perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungannya. Misi dari PT Sido muncul yaitu mengembangkan produk berbahan baku herbal dalam bentuk farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang jujur. Yang kedua, komunikasi fokus pada mendengar dan bertanya daripada memberi petunjuk. Pemimpin dapat mengkomunikasikan visi tersebut kepada karyawannya untuk dilaksanakan misi dari perusahaan tersebut. Pemimpin dapat mendengarkan dan bertanya kepada karyawannya, baik dalam proses pelaksanaan maupun di luar pelaksanaan pekerjaan, mengenai situasi dan permasalahan yang dihadapi, dan membantu mengatasi masalah bersama. Yang ketiga, memfasilitasi proses berpikir kolektif dan meng-coach konstituen dalam membuat keputusan. Pemimpin dan karyawan dapat bersama-sama berdiskusi mengenai hal atau permasalahan yang dihadapi dan dikerjakan dengan spontan sekaligus membimbing karyawannya dalam menanggapi persoalan dalam membuat keputusan. Yang keempat, memiliki keseimbangan dalam menggunakan hati, kepala, dan intuisi. Tidak hanya menggunakan pikiran untuk menanggapi suatu persoalan, tetapi juga dapat diiringi dengan intuisi dan suara hati di mana dalam membuat suatu keputusan akan menghasilkan lebih banyak sudut pandang mengenai keadaan yang berbeda-beda dan memilih yang terbaik untuk organisasinya. Yang kelima, memahami lingkungan organisasi yang terdisrupsi dan terbuka melihat berbagai kemungkinan. Seiring berkembangnya zaman, banyak bermunculan ide-ide yang berkembang sebagai suatu inovasi yang menyebabkan banyaknya perubahan yang berpindah dari sistem lama ke sistem baru. Dalam situasi tersebut, pemimpin harus memahami setiap perkembangan dan melihat dari berbagai sudut pandang mengenai berbagai kemungkinan yang akan terjadi, baik di waktu dekat maupun di waktu yang akan datang. Yang terakhir adalah kecakapan mengelola konflik. Dalam menghadapi perubahan, ada waktunya dalam melaksanakan proses terjadi suatu konflik. Sebagai seorang pemimpin, dalam menangani suatu persoalan, harus dapat berpikir kritis agar solusi yang dijalankan dapat membuahkan hasil dan menyelesaikan konflik.